pakai baju rapi. Hai Jupi nih. Peraturan beribadah nomor 2. Teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, tidak boleh sambil tidur-tiduran. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh sambil makan. Peraturan keempat, teman-teman harus mengikuti setiap arahan kakak-kakak ya. Tiru dan ikutilah dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman, sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman jangan lupa memperkatakan Mazmur 91-nya setiap hari ya. Shalom teman-teman. Hari ini kita sudah mau memulai ibadah kita lagi ya. Teman-teman sudah siap kan? Siap. Sudah. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Tuhan hadir ya, berkati ibadah kami, berkati pujian kami, penyembahan kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan Yesus. Tuhan hadir ya atas ibadah kami. Kami janji mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita sama-sama mau nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Aku
adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Kita mau kasih yang terbaik buat Yesus. Kita mau nyanyi sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Siapa di sini yang bersuka cita? Angkat tangannya. Oke. Kak Catherine percaya ya, semuanya tuh udah bersuka cita ya. Sekarang Kak Catherine mau ajak kita sama-sama kasih yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Semua bisa? Bisa? Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyi sama-sama Kalau Kau Suka Hati ya. Yuk kita Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin. Aduh, stop dulu. Wah, nih kayaknya masih ada yang belum gerak nih. Wah, belum gerak nih kayak nih. Kita ulang sekali lagi gimana? Oke, setuju. Setuju ya? Oke, kita sekali lagi kasih yang lebih bagus lagi buat Tuhan Yesus, bisa ya? Oke, musik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati bilang
bersukacita, yang bersukacita katakan amin. Amin. Kalau bersukacita berarti kita siap tertawa. Coba semuanya tertawa. Hahaha. Coba sekarang semuanya yang bersukacita menari. Gaya menari bagaimana? Wah, siap nih. Karena roh Allah ada di dalamku, kita semua menari. Amin. Amin. Ayo gerakan badan dulu ya. Ke kiri 2 kali. 1, 2, 1, 2. Nari dulu deh. Sampai semuanya bisa. Terus ya. Ke kiri 2 kali. Kanan 2 kali. Udah siap. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Coba lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang menari yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang gerakan badannya lagi yuk. Nah, Yesus ada di tempat ini. Roh Allah ada di dalam kita. Kita harus menari bersukacita. Siap ya? Bila roh Allah ada dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud sekarang musik aja menari. ya, musik aja. Kita menari semua buat Tuhan. Tangannya diangkat semuanya. Haleluya. Roh Allah ada dalamku. Aku mau menari buat Tuhan Yesus seumur hidupku. Sekali lagi nyanyi ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yuk menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud Bukan menari. tertawa ya. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Amin. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Sekarang menari ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Bukan tertawa. Ku kan tertawa, hahaha. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kakak lihat adik-adik luar biasa. Tepuk tangan lagi yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik sekarang boleh duduk yang rapi, duduk yang manis. Orang tua yang ada juga boleh duduk. Kita akan menaikkan pujian ini terlebih dahulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Kiralaba shikirala barala barala. Kiralaba yashana. Kiralama yashana. Kasih. Kiralaba shana. Ku sadar
langkahku. Walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada berikan untukku. tepuk tangan buat Tuhan kita ya Tuhan, haleluya. Walau ku tak dapat melihat Semua rencana semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. sekali lagi katakan walau ku tak dapat melihat, Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. walau ku tak dapat berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ayo adik-adik angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiara labaya shandara lamara lamara lamaya shande. Ayo angkat tangan sekali lagi, sembah Tuhan. Tiara labaya shande. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuji nama-Mu, sebab Kau Allah yang baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik bagi kami. Kami
baik, terima kasih. Engkau hadir atas penyembahan kami. Engkau hadir atas pujian kami. Tuhan, sekali lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Dan benih itu akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, bahkan lebih ya Tuhan. Terima kasih, kami janji mau terus sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kami mau janji untuk sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kakak kami agar dia boleh menyampaikan dengan pengurapan yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi dengan Kak Tohab ya. Kak Tohab tuh selalu senang kalau bisa ketemu dengan adik-adik. Apakah di gereja, apakah di online seperti ini. Adik-adik kalau bisa udah boleh datang ke gereja ya. Karena ibadah di gereja itu pastinya lebih seru ya. Tapi kalau kalian lihat video ini, kalian lagi mau ikut lihat ibadah kita ataupun belum bisa ke gereja, it's okay. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita tutup mata sekali lagi. Yuk semuanya tutup mata. Nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang main-main lagi ya. Konsentrasi, tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami, dan berkati Kak Tohab yang akan mengajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yeay. Nah adik-adik, hari ini kakak punya cerita, yaitu tentang seorang murid Tuhan Yesus yang paling disayang oleh Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau bertanya ya, Tuhan itu biasanya tuh punya 3 murid yang paling disayang. Tuhan Yesus kan punya 12 murid kan, tapi dia sebenarnya punya murid 3 orang yang paling disayang. Kakak kasih tahu ya, nanti kalian tebak kira-kira siapa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah ada Yohanes. Yang kedua adalah Yakobus. Nah yang ketiga adalah siapa adik-adik? Iya pinter, Petrus. Nah hari ini Kak Tohab akan cerita tentang salah satu dari 3 orang ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Coba lebih keras lagi. Yes, namanya adalah Petrus atau Simon Petrus. Simon Petrus itu adalah pemimpin daripada 12 murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini ceritanya itu Petrus itu dipulihkan hatinya, cintanya dipulihkan kepada Tuhan. Jadi hari ini ceritanya adalah tentang kegagalan Bapak Petrus sebagai murid. Siapa di sini yang sayang kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang hari ini mau lebih sayang lagi kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yes, adik-adik. Nah, kita mulai ceritanya ya. Adik-adik tahu nggak? Waktu itu, malam itu Tuhan Yesus kan sudah mau siap-siap mau ditangkap nih. Lalu Tuhan Yesus lagi dalam keadaan sedih, dalam keadaan bersedih begitu, dia cerita kepada murid-muridnya seperti ini. Murid-muridku, dengar baik-baik ya, bahwa nanti aku akan ditangkap untuk diadili, untuk disiksa, lalu nanti aku akan disalibkan. Dan kamu semua pasti akan meninggalkan aku seorang diri saja. Lalu orang-orang itu, murid-muridnya itu pada sedih semua dan pada bengong ya. Tapi si Petrus yang biasanya memang dia seorang yang berani kan, dia bilang, Tuhan, Guru, oh nggak mungkin. Aku nggak mungkin meninggalkan engkau.
walaupun nih teman-temanku ini meninggalkan engkau, aku nggak bakal meninggalkan engkau. Bahkan kalaupun engkau harus mati, aku pun ikut mati nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Petrus ngomong kayak gitu adik-adik. Tapi Yesus ngomong lagi, Petrus, pada malam hari ini juga engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Katanya gitu ya. Nah, singkat ceritanya adik-adik, benar adik-adik, ternyata memang Tuhan Yesus ditangkap. Wah, ditangkap lalu dibawa ke tempat di mana dia akan diadili. Orang-orang banyak berkumpul adik-adik. Lalu semua murid-muridnya menjadi kocar-kacir. Semua murid-murid, 12 murid-muridnya, 11 ya, yang satu sudah meninggal. Semuanya pada kabur semua. Tinggal seorang diri Tuhan Yesus diadili dan dianiaya oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, tapi waktu malam di sebuah rumah itu, di mana Tuhan Yesus itu diadili, itu ada seorang gadis atau anak remaja kira-kira gitu ya, bilang gini, lihat Petrus di situ juga agak sembunyi-sembunyi, bilang, kamu kan temannya orang itu juga, kamu pasti temannya Yesus itu, wah kamu juga harus ditangkap juga kamu, kata yang gadis itu ya. Lalu Petrus bilang, oh enggak, aku nggak kenal sama orang itu, aku nggak kenal, sumpah deh, gitu kira-kira ya adik-adik. Kakak Toha tambahin ya. Nah, dia bilang, aku nggak kenal sama orang itu. Akhirnya dia pergi gitu supaya nggak dikenal sama orang itu. Nah, ternyata adik-adik nggak cuma sampai di situ. Di tempat lain, Yesus masih diadili, Yesus masih digebukin, Yesus masih disiksa di situ. Ada lagi orang yang bilang, hah, ketemu lagi sama Om Petrus, lihat, hah, kamu kan temannya Yesus itu. Tuh, lihat tuh, cara kamu ngomong, action kamu kan sama kayak orang itu tuh. Dia bilang, enggak, aku bukan temannya kok, enggak, sumpah aku enggak teman. Akhirnya Petrus menyangkal lagi adik-adik. Dan tahu nggak adik-adik, Petrus menyangkal Yesus itu selama berapa kali adik-adik? Sampai 3 kali. Aduh, sedih banget ya. Menyangkal, dibilang selama ini dia selalu menyertai Tuhan Yesus, mereka selalu melayani bareng-bareng. Tapi hari itu Petrus kok sampai menyangkali Yesus sampai 3 kali. Aduh, Petrus sedih banget hari itu. Tapi dia akhirnya pergi hari itu adik-adik. Kalian tahu ceritanya kan, bahwa akhirnya Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Dan adik-adik, murid-muridnya yang tadinya banyak itu semuanya cuma ngelihat dari jauh, nggak ada yang berani dekat-dekat, termasuk si Petrus. Nah, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan mereka lagi nunggu Tuhan Yesus dibangkitkan, murid-murid itu jadi sedih adik-adik, jadi galau, jadi nggak tahu mau bikin apa. Karena tadinya kan mereka waktu ada Tuhan Yesus, mereka semangat melayani, semangat menyembuhkan orang, semangat berbuat baik. Tapi setelah guru mereka udah nggak ada, murid-murid itu jadi don't know what to do. Ya, lalu hari itu pagi-pagi Petrus mengajak teman-temannya mau pergi nangkap ikan lagi seperti dulu. Petrus dan kawan-kawan itu kan dulunya nelayan ya adik-adik ya, suka nangkap ikan mereka. Bahkan untuk sehari-hari mereka tuh tugasnya, kerjaannya nangkap ikan sebenarnya. Dia bilang, gua mau pergi ke danau, gua mau pergi ke air untuk nangkap ikan. Kalau ada yang mau ikut, ayo ikut gua. Nah, hari itu, malam hari itu mereka pergi untuk menangkap ikan adik-adik. Petrus dan teman-temannya yang lain, mereka pergi menangkap ikan semalam-malaman. Tapi malam hari itu mereka itu kurang beruntung adik-adik. Kenapa kurang beruntung? Walaupun mereka udah berusaha, walaupun mereka sebenarnya nelayan yang berpengalaman, tapi malam hari itu kagak ada ikan yang berhasil mereka tangkap. Kayaknya malam hari itu ikan-ikannya pada kabur gitu ya dari jalannya Petrus dan kawan-kawan. Jadi mereka nggak dapat ikan tuh. Udah gitu, udah mau pagi nih adik-adik, udah menjelang pagi, kok ada orang
ada orang di pinggir pantai kayak teriak gitu. Hei anak-anak, kamu dapat ikan nggak? Itu kira-kira ya, setengah-setengah suara ya. Hei anak-anak, kalian dapat ikan nggak? Gitu kan. Nah, terus mereka lihat, siapa sih nih orang teriak-teriak. Terus orang itu ngomong lagi, jalannya dilemparkan ke sebelah kanan ya. Gitu. Bilang, mereka ngomong, sebelah kanan. Kita lemparkan jala ke sebelah kanan, lemparkan sebelah kiri, ke depan, ke belakang, apa bedanya? Tadi malam juga kita udah ke sebelah kanan, udah sebelah kiri, udah sebelah depan, sebelah belakang. Tapi nggak apa-apa lah, coba aja deh. Daripada nggak bawa ikan, akhirnya sekali lagi mereka coba tuh lemparkan sebelah kanan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, benar-benar luar biasa. Mereka nangkap ikan banyak banget sampai jalannya hampir koyak. Waktu dihitung tuh nanti ya, ikannya itu Alkitab bilang 153 ikan yang gede-gede. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yes. Nah, waktu mereka udah sadar, salah satu dari muridnya itu bilang, itu guru, itu Tuhan Yesus. Kata seorang muridnya. Lalu Petrus yang sudah kangen dengan Tuhan Yesus, yang sudah ketakutan juga, dia terjun ke danau, wacur gitu ya. Lalu menghampiri Tuhan Yesus di pantai. Waktu di pantai, Tuhan Yesus udah bikin api tuh adik-adik, udah mau bikin barbeque. Siapa di sini tahu barbeque? Bakar-bakar adik-adik. Lalu dibilang, bawa sini ikannya. Lalu ikannya pagi hari itu dipanggang. Lalu mereka makan-makan dan mereka senang. Tapi mereka itu sebenarnya masih ragu-ragu, ini orang apa sih gitu ya. Walaupun dalam hati ini sepertinya adalah guru kami, Tuhan kami. Lalu mereka di pinggir pantai itu mereka senang, mereka sarapan pagi, mereka bersukacita. Nah, adik-adik, ini nih waktu mereka udah selesai sarapan, itu Tuhan Yesus ngobrol yang serius, sungguh-sungguh sama Om Petrus. Kenapa sama Om Petrus? Karena ingat, yang pertama karena Petrus itu adalah pemimpin mereka. Ibaratnya Petrus bilang apa sama murid-muridnya, murid-muridnya ikut. Nah, yang kedua karena kemarin masih ingat kan, beberapa waktu lalu Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali adik-adik? 3 kali. Makanya sekarang Tuhan Yesus mau ngobrol sama kamu satu persatu. Murid-murid yang lain nggak diajak seperti itu. Lalu ditanya, Tuhan Yesus nanya begini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Lalu Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Dikira Petrus udah selesai tuh masalahnya. Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi ternyata Tuhan Yesus belum selesai. Ditanya lagi, Petrus, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Wah, Petrus udah nanya-nanya nih mungkin dalam hati ya. Toeng. Kenapa ditanya pakai 2 kali ya? Bukannya sekali aja cukup ya? Gitu kan? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus belum selesai juga. Ditanya lagi 1 kali. Tadi udah 1 kali, 2 kali, sekarang 3 kali. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Wah, sekarang Petrus jadi sedih sekali adik-adik. Sedih mungkin karena, ya Tuhan, kemarin aku bilang aku nggak akan menyangkal engkau, tapi kemarin ternyata aku menyangkal engkau sampai 3 kali. Sekarang engkau di sini
menanyai aku sampai 3 kali. Kenapa ya Tuhan? Lalu dia menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, dan Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, kalau gitu gembalakan domba-dombaku. Nah, adik-adik, pada hari itu Petrus yang tadinya adalah orang yang putus asa, yang merasa dia gagal karena dia sudah menyangkal gurunya sebanyak 3 kali, dan dia sudah ajak murid-muridnya untuk kembali kepada pekerjaan yang lama. Padahal dulu kemarin Yesus sudah bilang, Petrus dan kawan-kawan, jangan lagi menjadi penjala ikan, karena aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Maksudnya untuk menginjil, memberitakan firman Tuhan. Tapi hari itu mereka kok pergi lagi ke laut, ke danau nangkap ikan. Jadi Petrus itu hari itu dia benar-benar dipulihkan hatinya. Hatinya kembali bertumbuh, cintanya, kasih sayangnya kepada Tuhan ditumbuhkan kembali pada hari itu. Adik-adik, siapa yang diberkati dengan cerita firman Tuhan hari ini? Yes, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ceritanya udah selesai sampai di situ. Nah, sekarang kita mau lihat nih apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Nah, Tuhan kasih 2 pelajaran penting pada hari ini. Ingat ya, yang pertama adalah apapun kondisi rohani kita atau kerohanian kita, Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Sekali lagi ya, apapun kondisi kerohanian kalian, kerohanian kita tetap dicintai, disayang oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Adik-adik, sekali-sekali mungkin kadang-kadang malas ke gereja, sekali-sekali mungkin suka bikin dosa, suka melanggar orang tua, bahkan bukan cuma sekali-sekali ya, sering ya. Tapi adik-adik ingat, Tuhan Yesus itu sayang kepada kalian. Tuhan Yesus tetap ingin memberkati kita. Kita harus selalu kembali kepada Tuhan. Seperti Bapak Petrus, nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memilih kita semua. Amin. Ingat ya, apapun keadaan rohani kita, Tuhan tetap sayang kepada kita. Yang kedua nih, yang lebih penting lagi adalah kita harus bertumbuh di dalam kasih kepada Dia. Dia itu Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita harus terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Amin. Jadi adik-adik harus semakin hari semakin sayang kepada Tuhan, semakin sayang kepada papa, semakin sayang kepada mama, semakin sayang kepada dedek, koko, oma, dan keluarga yang lain. Katakan amin. Katakan saya mau. Yes. Sekarang kita akan membaca ayat hafalan, dan ayat hafalan ini dihafalkan. Namanya juga ayat hafalan kan? Ya. Diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Bunyinya adalah, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Agak panjang sedikit ya, nggak apa-apa. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan I love you Jesus. Sekali lagi sama-sama, I love you Jesus. Oke. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Ikuti Kak Toha berdoa ya. Semua yang di rumah, buka mulutnya, ikuti Kak Toha berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sayang
kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan Yesus jauh lebih sayang kepadaku. Ya Tuhan, berkatilah hatiku, berkatilah pikiranku, agar aku semakin sayang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. Ya Roh Kudus, berikanlah aku pengurapan-Mu, kekuatan-Mu setiap hari. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. In Jesus' name we pray and amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Ingat, selalu baca Alkitab, selalu berdoa, selalu sayang sama Tuhan Yesus, selalu sayang kepada orang tua. Good job. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Mas Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Oke adik-adik, luar biasa. Kakak lihat semuanya beribadahnya sungguh-sungguh yang seperti itu. Katakan amin. Amin. Kalau gitu sekarang kita mau selesai ibadahnya. Kakak undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau terima doa berkat. Kita mau terima doa berkat yang terbaik. Ayo bangkit berdiri semuanya. Kita angkat tangan kita. Kita naikkan pujian ini sebelum terima berkat Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan, namun hatiku tetap. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ayo adik-adik, sekarang semuanya bangkit berdiri, angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan.
terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Semua yang diberkati, semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.